wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Baik Pak ya, kemarin saya sudah janji ya sama Bapak bahwa hari ini saya akan mewawancarai Bapak ya terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Sutioso SPD selaku Kepala Dintri 8 Komisi 2. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih Ya. khususnya kepada pemerintah yang telah mengadakan program ini, program guru penggerak, dan syukur alhamdulillah SD Negeri 8 mendapatkan satu guru Ya, yang Pak. dipanggil, yaitu Ibu Hajah Erni Wisnita SPDMPD. Ya. Dan saya juga terima kasih kepada Ibu di mana Ibu telah memberikan perubahan di dalam kegiatan belajar mengajar di SPDMPD kita. Baik Pak ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak selaku kepala sekolah saya yang telah mensupport saya, yang telah memberikan dorongan kepada saya. Baik Pak ya, saya mulai mewawancarai Bapak dengan pertanyaan pertama. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut? Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Permasalahan itu ada dilema etika. Ya. Di dilema etika itu kita dihadapkan kepada dua pilihan, Ya. antara benar dan benar, dan jangan ada bujukan moral, itu antara benar dan salah. Baik Bapak ya. Jadi bagaimana cara Bapak atau Pak Joko dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak ketika keputusan itu sama-sama benar? Jadi bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan? Apabila terjadi suatu permasalahan, Ya. itu yang pertama yang saya lakukan mengidentifikasi suatu masalah. Ya. Setelah kita mengidentifikasi permasalahan tersebut, kita akan mencarikan solusinya. Ya. Apa jalan yang paling baik agar permasalahan itu dapat cepat terselesaikan. Begitu Pak ya. Ya. Baik, jadi kalau saya bisa ambil kesimpulannya Pak ya, pertama Bapak akan mengidentifikasi permasalahan Pak ya. Ya. Yang kedua, baru nanti setelah dapat mengidentifikasi permasalahan, Bapak akan mencari solusinya yang terbaik, baik itu bagi yang kena kasus maupun untuk kebaikan di lembaga atau sekolah Bapak ya. Baik ya. Nah, selama ini kira-kira langkah-langkah apa sih atau prosedur yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Setelah kita tahu penyebab permasalahan, Bu, Ya. kita tahu faktor, kita cari faktor apa penyebab permasalahan tersebut, mengapa bisa terjadi, Ya. dan dari mana kasus itu, apakah memang kita lihat dulu ada belakang Ya. di keluarga atau di diri sendiri. Setelah kita tahu mengenai kasus tersebut, baru kita akan mencari bagaimana solusi agar kasus tersebut bisa cepat diselesaikan. Ya, baik Pak ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak akan lakukan, yang ambil pertama Bapak akan mencari permasalahannya Pak ya. Apakah penyebabnya atau faktor penyebab masalah itu kenapa terjadi. Kedua, baru Bapak akan melihat apakah ini ada faktor dari dalam ataupun dari luar. Kemudian baru Bapak akan mengajak ya rekan-rekan guru di sekolah Bapak untuk bagaimana sih cara mencari solusi, menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga keputusan ini yang diambil akan menjadi keputusan yang terbaik antara kedua masalah tersebut Pak ya, baik yang terkena kasus maupun terbaik juga untuk di sekolah Bapak. Baik ya Bu ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, baik. Nah, dari cara-cara
tadi Bapak ungkapkan, mungkin apakah ada cara yang lebih efektif Pak menurut Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Setiap permasalahan tentunya pasti ada solusi. Iya Pak. Dan solusi menurut saya itu yang paling baik adalah musyawarah. Iya. Musyawarah. Musyawarah. Kita ajak seluruh rekan guru menghadapi permasalahan ini. Yang pertama kita dulu panggil siswanya atau yang terkena kasus. Iya, baik. Terkena kasus, kita ajak, kita tanyakan apa penyebab masalahnya, mengapa bisa terjadi, dan kalau toh memang harus melibatkan dari orang tua, maka saya pun akan panggil orang tua atau wali muridnya. Kita ajak bersama-sama duduk untuk permasalahan ini agar bisa terselesaikan sehingga anak tersebut bisa terselesaikan masalahnya dan akan memberikan dampak yang lebih baik pada siswa maupun dari kita lembaga kita. Baik Bapak ya, jadi saya ambil kesimpulan, jadi langkah-langkah yang efektif menurut Bapak, pertama yang Bapak lakukan tentunya Bapak akan memanggil siswa atau yang kena kasus ya Pak ya. Kemudian siswa atau yang kena kasus ini Bapak akan adakan diskusi, musyawarah. Kemudian ketiga Bapak akan mencari langkah masalahnya, solusinya ya Pak ya, bagaimana caranya menghadapinya, yaitu dengan mengadakan musyawarah dengan si kena kasus, ataupun juga Bapak akan mengajak guru-guru Bapak ya, sehingga kasus ini bisa terselesaikan, tidak merugikan kedua belah pihak, baik yang kena kasus maupun yang pihak sekolah, jadi sama-sama menguntungkan, begitu ya Pak ya. Baik Bapak ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang penyelesaian masalah Pak ya, penyelesaian masalah di sekolah ataupun di lembaga ini. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah ada tantangan yang sulit buat Bapak ketika menghadapi suatu keputusan di sekolah Bapak? Baik Bu. Pernah terjadi suatu kasus atau permasalahan di mana kasus atau permasalahan tersebut itu pelakunya adalah alumni dari sekolah ini juga. Alumni sini kita, ya Pak ya. Nah ini merupakan tantangan paling berat buat saya, di mana apabila kasus ini akan saya bawa ke ranah hukum, tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi anak tersebut, sehingga dia akan terbeban moral. Dan juga saya juga pertimbangan begini, kalau seandainya tidak saya bawa ke ranah hukum, takutnya juga nanti akan merambat kepada siswa kita. Jadi saya usahakan, saya nasihati dan secepatnya agar mereka menyadari akan kesalahannya, kan kita carikan solusi jalan yang paling baik. Gitu ya Pak ya, itu yang akan Bapak lakukan dalam menghadapi tantangan terbesar ya Pak ya. Baik Pak. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ketika menghadapi masalah, ataukah Bapak langsung menyelesaikan masalahnya di tempat? Kalau jadwal secara khusus saya tidak, tapi saya akan melihat kasusnya, apakah kasus itu berat atau tidak. Kalau toh memang kasus tersebut tidak berat, maka akan saya panggil dan saya akan selesaikan permasalahan tersebut secara langsung di begitu Pak ya. Jadi Bapak tidak punya jadwal khusus Pak ya untuk menyelesaikan masalah, tapi ketika ada masalah atau kasus, Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat ya Pak ya, begitu. Nah Pak ya, kemudian selama ini ketika Bapak menyelesaikan masalah, apakah ada seseorang atau faktor lain yang membantu menyelesaikan masalah Bapak di sekolah? Ya, pertama kita yang
terlibatkan untuk membantu itu pada kurikulum dulu. Iya. Kurikulum dulu, kalau toh memang kita harus pasnya ini harus membawa orang tua murid, Iya. pasti kita panggil orang tua muridnya. Tapi kalau memang tidak, ya harus kita selesaikan sebisa mungkin agar tidak berdampak di kemudian hari. Anak pun menyadari akan kesalahannya, dan bagi sekolah kita juga dampak ke depan yang menjadi permasalahan. Oh iya, jadi Bapak dalam menyelesaikan masalah tentunya Bapak membutuhkan seseorang atau faktor yang lain, yaitu Pak ya, yaitu tadi Bapak mengatakan bahwa bisa Bapak terutama untuk guru-guru ya, guru-guru rekan Bapak, wali murid dan orang tua wali murid, jika memang wali murid dibutuhkan Pak ya, apalagi terutama kalau kasus masalah menyangkut tingkah laku anak atau belajar anak Pak ya, Bapak tentunya akan minta bantuan dari orang tua wali murid serta guru ya Pak ya. Bagus sekali ya Pak ya. Nah baik Pak ya, dari Bapak sampaikan tadi masalah penyelesaiannya. Nah kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat kita ambil Pak dari penyelesaian masalah ini Pak menurut Bapak? Setiap orang, bahkan kita sendiri, Iya. tentunya pasti ada masalah dan pernah bermasalah dan menghadapi masalah. Iya. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia ini. Iya. Tapi sebaik-baik dari orang yang punya masalah, cepat menyadari akan kesalahan tersebut, meminta maaf dan memperbaiki dirinya sendiri, sehingga di kemudian hari bisa menjadi orang yang paling baik. Baik Pak ya. Terima kasih Pak ya. Jadi dalam penyelesaian masalah ini dapat kita ambil pembelajaran kita yang pertama, bahwa jelas manusia itu pasti berbuat salah ya Pak ya. Karena apa? Karena kita sendiri ini terkadang keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga itulah membuat kita selalu ada masalah ya Pak ya. Yang kedua, bahwasannya kita menyadari manusia itu pasti berbuat kesalahan. Namun sebaik-baik orang berbuat kesalahan, tentunya yang baik itu orang yang menyadari kesalahannya, kemudian mau meminta maaf dan mau merubah dari kesalahannya Pak ya. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak, karena Bapak sudah menyempatkan waktu luang untuk saya wawancarai, dan terutama Bapak sangat mendukung saya selaku calon guru penggerak di SD Dapan ini Pak ya. Baik Pak ya, saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.